Begini sindiran pedas Fahri Hamzah ke Anies dan pembongkaran gaya berpolitik Anies. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Karena kalau kita mengumpulkan massa kecewa dan massa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah hero baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu. Dan itu selalu jelek hasilnya. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerja? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini nggak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya nggak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh, kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai. Bang Fahri menyebut Nasdem menyalonkan Pak Anies Baswedan dan Pak Anies yang menerima pencalonan Nasdem sebagai sebuah perjudian. Artinya menandakan kedua belah pihak sulit disatukan. Pantas saja sampai sekarang kita semua bisa menyaksikan dampak dua entitas yang beda jenis disatukan, efeknya kemana-mana. Nah, ini jelas pukulan telak ini. Sampai sekarang cuitan Bang Fahri itu tidak ditanggapi loh oleh para pendukung Pak Anies itu. Wah, gimana ini? Misalnya dari Nasdem gitu, dari Demokrat atau juga dari PKS malahan, bekas partainya Bang Fahri itu. Ini kan jadi tanda tanya besar. Apakah yang disampaikan Bang Fahri ini benar? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini? Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara tentang Anies, dia belum lama ini dia pernah berbicara tentang koalisi perubahan dan tak kunjung mendeklarasikan Anies dan Cawapres karena bandar di balik layar masih belum sepakat. Kali ini dia menyebut Anies tidak akan berani berbicara ekstrim di hadapan publik. Fahri mengungkit keberanian Anies terlihat dari rekam jejak Anies berpihak ke pemerintah sejak zaman Presiden SBY. Orang seperti Anies enggak berani ngomong ekstrim, enggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu enggak berani, kata Fahri Hamzah. Karena kalau kita mengumpulkan massa kecewa dan massa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, kata Fahri. Anies lalu mencari jalan lain, yaitu memberikan dukungannya kepada Jokowi dan JK di Pilpres 2014. Anies saat itu menjadi juru bicara koalisi tersebut. Saat itu banyak orang yang menganggap Anies cerdas dan berwawasan. Banyak yang memuji Anies saat itu, pintar bicara sih, hehehe. Semua terpukau dengan penjelasannya. Selain itu, Anies juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya, yang kalau nantinya tidak bisa ditepati, cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan bosan. Jadi fokus Anies saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda. Noda politik masa lalu harus dibersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang. Bagaimana menurut Anda?
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, bicara tentang Anies, dia belum lama. Ini dia pernah berbicara tentang koalisi perubahan yang tak kunjung mendeklarasikan Anies dan Cawapres karena bandar di balik layar masih belum sepakat. Kali ini dia menyebut Anies tidak akan berani berbicara ekstrim di hadapan publik. Fahri mengungkit keberanian Anies terlihat dari rekam jejak Anies berpihak ke pemerintah sejak zaman Presiden SBY. Orang seperti Anies enggak berani ngomong ekstrim, enggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu enggak berani, kata Fahri Hamzah. Karena kalau kita mengumpulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, kata Fahri. Anies lalu mencari jalan lain, yaitu berikan dukungannya kepada Jokowi dan JK di Pilpres 2014. Anies saat itu menjadi juru bicara koalisi tersebut. Saat itu banyak orang yang menganggap Anies cerdas dan berwawasan. Banyak yang memuji Anies saat itu, pintar bicara sih, hehehe. Semua terpukau dengan penjelasannya. Selain itu, Anies juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya, yang kalau nantinya tidak bisa ditepati, cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan bosan. Jadi fokus Anies saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda. Noda politik masa lalu harus dibersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang. Bagaimana menurut Anda?